sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul muhtaramun, hadirin hadirat jamaah tasyakkur 4 bulanan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus habaib kita zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bersama kita Al-Habib Ibrahim bin Sumait. Kataan Allah bi kulli hayati, kita doakan beliau panjang umur sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga para asatid yang malam hari ini hadir, terkhusus Bapak Ustaz Sarwidi, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur sehat afiat. Amin. Dan juga Al-Ustaz Abdul Aziz bin Haji Ayyub, kita doakan juga mudah-mudahan beliau panjang umur sehat afiat, yang menjadi wasilah saya bisa bersilaturahim di kampung apa ya? Cisalak, daerah Cimunding ya. Oh Cisalak. Ini perapatan Cimundingnya di situ ya. Lurus saja. Kita doakan dari kita sampai lagi sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya juga sama-sama kita hormati sahibul bait, yang malam hari ini kita diundang keluarga daripada Bapak Acim. Ya, Bapak Acim, mertua daripada saudara kita Muhammad Tayyidin. Nah, adik daripada Ustaz Abdul Aziz yang mengundang kita acara 4 bulanan. Saya dapat kabar acara akikah. Saya pikir mana baiknya. Ternyata belum lahir. Ustaz Aziz sebenarnya akikah pada saya gitu ya. Acara 4 bulanan. Yang mudah-mudahan apa-apa yang menjadi niat hajat sahibul bait, agar Allah berikan kelancaran, kemudahan. Kita doakan biar sehat ibu dan bayinya yang masih dalam kandungan. Insya Allah sampai 7 bulan sampai 9 bulan diberikan sehat afiat, lancar lahir normal ibu dan bayinya keluar dengan selamat, dan insya Allah menjadi anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmatul iman wal Islam, nikmatul taufik, hidayah, inayah, serta juga nikmat panjang umur, sehingga Allah masih ringankan langkah dan hati kita duduk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, membaca dari tahlil, tahmid, zikir, dan dilanjuti dengan pembacaan maulid, yang semuanya itu menjadi amal kebaikan kita, juga terkhusus amal soleh sahibul bait yang insya Allah dijadikan oleh Allah sebagai catatan amal baik kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam selalu kita sampaikan dan sanjungan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik atas keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin, berbicara
bicara masalah tasyakur, apalagi ini acara 4 bulanan. Kadang-kadang kita dengar biasanya ada 7 bulanan, betul ya? Nah, 4 bulanan ini memang dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika janin itu berumur 4 bulan, maka di situ Allah masukkan roh dalam janin tersebut. Dan di 4 bulan itu juga Allah catat umur, rezeki, jodoh dan kematiannya yang kita semua gak tahu. Dan semua itu tercatat di Lauhul Mahfuz ketika janin tersebut di umur 4 bulanan. Sehingga ulama kita, salaf kita mengadakan hal-hal seperti ini tujuannya apa? Tidak lain mensyukuri nikmat yang Allah berikan sama kita, betul? Karena maaf, kadang-kadang gak sedikit orang yang nikah bertahun-tahun belum tentu langsung punya anak. Kadang-kadang dikasih gak lama keguguran, berapa kali gak berhasil. Makanya adanya hal seperti ini minimal kita bisa berpikir bahwa kenikmatan-kenikmatan itu yang Allah berikan harus kita jaga. Dan menjaga nikmat tersebut tidak lain dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya sangat jelas, la in syakartum la azidannakum, jika kalian pandai bersyukur pasti aku tambah nikmat tersebut. Artinya apa? Kita pandai-pandai bersyukurnya bagaimana? Minimal menjaga nikmat yang sudah Allah berikan sama kita. Makanya ulama menjelaskan rasa syukur itu macam-macam, Pak. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil qalb, ada syukur bil arkan. Saya sering menyampaikan ini agar kita mempunyai pemahaman, tidak salah paham dalam memaknai rasa syukur. Kadang-kadang orang udah ngucapin alhamdulillah udah dianggap udah bersyukur, betul ya? Kadang-kadang kita beranggap bahwa dengan mengucapin alhamdulillah udah itu udah masuk bersyukur. Iya benar, cuman hanya secara lisan. Adapun secara qalbi, adapun secara af'aliyah yang kadang kita belum ngerti. Makanya kalimat la azidannakum itu kalimat pasti, Pak. Kalau kita belajar ilmu nahwu, la di situ harfu taukid untuk menguatkan kita. Artinya kalau kita bisa bersyukur pasti ditambah sama Allah. Contoh ngadain 4 bulanan, bersyukur gak? Bersyukur, ngeluarin duit, ngeluarin tenaga, pikiran dan berdoa sama Allah, maka di situ minimal Allah jaga itu baik. Ditambah umurnya 6 bulan, 7 bulan sampai 9 bulan sampai lahir, alhamdulillah. Itu kan namanya ditambah sama Allah nikmat, betul gak? Dan wajib kita pahami dan wajib juga kita syukur. Artinya kalau kita udah masuk golongan bersyukur pasti ditambah, betul? Ditambah. Tinggal kita pahami syukur itu pertama apa? Dengan lisan, spontanitas. Kalau kita dapat nikmat, kalimat yang terucap dari lisan kita adalah kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena kita bersyukur, kita yakin ini semua bukan karena usaha kita, semua minallah subhanahu. Makanya ada juga syukur bil qalb yang artinya apa? Wajib kita yakini bahwa semua yang kita rasakan suatu kenikmatan itu datangnya dari Allah. Betul-betul. Allah kasih kita anak, Allah yang memberikan kasih sayang sama kita, Allah berikan rahmat sama kita, sehingga Allah berikan kita keturunan. Bukan karena usaha kita, bukan karena tiap malam kita bikin, kagak. Berapa banyak orang yang semalam bisa sehari 3 kali nggak jadi, betul ya? Itulah rahasia Allah yang kadang-kadang kita wajib berpikir bahwa semua itu minallah dan kembali kepada Allah. Makanya ketika kita dengar satu musibah, ada yang meninggal, apa kita ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga ulama mengajarkan apa? Al-baga' lillah, yang artinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kembali juga kepada Allah. Al-baga' lillah, kekekalan itu hanya milik Allah. Kita manusia pasti mati, pasti binasa. Gak ada yang kekal makhluk di dunia ini. Hanya Allah yang mempunyai kekal abadi selama-lamanya. Sehingga wajib kita syukuri ketika itu bahwa kenikmatan yang kita saat ini rasakan tidak lain semuanya datangnya dari Allah, bukan karena usaha kita, Pak.
bukan karena kita banyak duit, bukan karena kita ini begitu dan lain sebagainya. Itu karena kasih sayangnya Allah sama kita. Kemudian ada juga yang ketiga, syukur bil arkan bil af'al. Apa artinya syukur bil amal? Dengan apa? Nih, kita dikumpulin sama sahibul bait, Mas Thayyibin, ya. Warga Bapak Aceh kita dikumpulin, dikasih makan, dikasih minum, pulang bawa berkat. Iya. Tujuannya apa? Agar bisa berbagi ketika diberikan nikmat. Kan kita disuruh untuk bersedekah, betul gak? Dan ternyata sedekah ini bukan berkurang harta kita, bahkan bertambah, kata Nabi. Hakikatnya bertambah. Memang secara zahir berkurang duit kita. Di tabungan tadi ada 2 juta, 3 juta, bikin acara begini habis sisa 500.000. Betul kan? Ntar kalau gue gajian lagi baru dapat lagi. Cuman itulah dunia, datang masuk silih berganti, Pak. Duit tuh begitu. Kalau udah waktunya keluar nggak pakai ditahan-tahan, keluar kadang hilang duit. Emang udah waktunya keluar, mau ditahan-tahan gimana gitu ya, waktunya mau keluar pasti keluar. Ahsan keluarnya dengan jelas, lihat sudah, daripada diambil orang, belum lagi ditipu. Ada gak? Banyak. Emang tahu emang duitnya harus keluar, ternyata caranya bermacam-macam. Ada yang modelnya hilang, ada yang ketipu. Syukur-syukur keluarnya dengan niat sedekah. Lagi ini kan amalia sedekah, berbagi. Orang-orang tetangga kita, sanak famili kita kumpul, bisa ngerasain makan, minum bersama, semua yang kita yakini. Hakikatnya inilah bertambah rekening kita di akhirat. Amin. Makanya kata Nabi, mana kasamali min sadaqatin belizdad sampai 3 kali Nabi menguatkan kita. Kenapa? Karena tahu keimanan umatnya nanti di akhir zaman naik turun. Kalau nggak dikuatin sampai 3 kali, kadang-kadang susah. Kadang sekali doang belum tentu percaya. Apa kata Nabi? Nggak bakalan berkurang. Mana kasamalin min sadaqatin, tidaklah berkurang harta yang kita keluarkan dengan niat sedekah. Belizdad, akan tetapi bertambah dan bertambah. Sekarang kan kita sering hadir sholat Jumat, betul nggak? Memang dari dulu Jumatan, ya. Cuma kadang-kadang Jumatan sekarang berbeda sama Jumatan dulu. Sekarang alhamdulillah pulang Jumatan bawa berkat. Kan ada ya tiap masjid Jumat berkah. Itu boleh tuh DKM bikin program di masjid-masjid Jumat berkah. Saya yakin banyak yang kepengen mak-mak suruh bikin. Iya. Mereka tuh antusias sebenarnya. Kadang-kadang silih berganti sama kayak kita ngadain takjil, ya. Kenapa? Karena dia tahu ngerasain ketika dia keluarin duit, dikeluarin makanan, berkahnya luar biasa. Dia pasti ngerasain itu. Nggak mungkin kalau seandainya nggak ngerasain berkah, nggak bakalan berjalan itu Jumat berkah. Betul. Nggak bakalan berjalan kalau seandainya dia nggak ngerasain berkah. Dan kita udah diajarin berkah itu nyata. Ini duduk aja ntar pulang bawa berkat gitu. Iya. Di dalam Al-Quran juga Allah sudah tegaskan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Allah katakan apa? Alladzi barakna haulahu, yang secara zahir Nabi itu gak lama, Pak, perjalanan Isra Mi'raj itu. Sampai di dalam At-Tibai dijelaskan itu apa? Dibalikkan lagi oleh Allah Rasulullah sebelum alas tidurnya itu hilang angetnya. Apa tuh? Ada hafal nggak? Qabla apa? Qabla summa radduhu minal arsy qabla ayarda qadnala jami'al ma'arif. Jadi Rasulullah dikembalikan oleh Allah. Rasulullah kan diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Itu alas tidurnya Rasulullah pakai pelepah korma gitu. Kayak gitu nih karpet gitu ya. Kalau ini kan empuk banget tuh ini. Ya kan? Kalau karpet kan kita duduk nih bangun, anget gak? Panas habis kita duduk dia. Betul gak? Itu kita di dalam Dirda itu dijelaskan belum hilang angetnya alas tidurnya Rasulullah. Allah udah balikin lagi tuh. Rasulullah SAW yang di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Berarti kan sebentar banget ya. Cuman apa yang Rasulullah lalui dari perjalanan tersebut luar biasa. Mampir ke Solo, mampir ke sini, mampir ke tempat ini, belum langit pertama, langit kedua, sampai ke Sidratul Muntaha. Panjangnya luar biasa.
ditempuh juga sehari semalam nggak bakalan sampai, betul nggak? Mau pesawat model gimana juga nggak bakalan tembus, saking aja naik buruk kan begitu, sekejap udah kilatan apa petir katanya, sebagian ulama menjelaskan. Cuman minimal yang kita pahami nggak lama, cuman keberkahannya yang Allah berikan, alladzi barakna haulahu, yang Rasulullah jalankan itu luar biasa berkahnya. Artinya apa? Bertambah waktu yang dirasakan ketika perjalanan tersebut. Cuman orang lihat biasa-biasa aja. Nah itu makanya kata ulama, berkah itu apa? Ziyadatul khair. Ketika kita bertambah kebaikan kita, maka di situ hidup kita berkah. Umur kita berkah gara-gara apa? Bertambahnya umur, tambah lagi semangat ibadah. Bertambahnya umur, bertambah lagi semangat dalam hadir di majelis. Berarti umur kita berkah, kehidupan kita berkah. Pulang bawa berkat, rumah kita udah ada nasi pak, pulang itu bawa nasi lagi, namanya nambah. Nasi kita bertambah. Kadang-kadang jadi rebutan anak kita kalau pas pulang. Wah luar biasa. Betul-betul. Itulah menjadi keberkahan, dan ulama kita ngajarin makan bareng berkah. Itulah yang harus kita pahami. Sehingga apa? Kalau sudah memahami makna keberkahan, maka kita nggak bakal rugi ngeluarin apapun. Ketika kita mengeluarkan tenaga, pikiran ataupun harta dengan niat mencari keberkahan, pasti balik, bahkan lebih yang Allah berikan sama kita. Betul-betul. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, acara-acara hal seperti ini kenapa selalu dijaga, dilestarikan oleh salaf kita, ulama kita, ahlus sunnah wal jamaah. Tujuannya agar kita selalu dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Karena sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mengkufurkan nikmatnya Allah, hati-hati, azabku itu sangat pedih. Makanya orang yang pelit itu nggak bakalan bahagia hidupnya. Pelit itu nggak bakalan seneng. Kenapa? Buat dirinya aja pelit, apalagi buat orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Duit ngeluarin mikir-mikir, ini ngeluarin mikir-mikir panjang banget. Duit kagak, apa kagak susah iya. Nggak perhatiin dah orang yang hidupnya pelit susah rata-rata. Cuman orang yang hidupnya karim di jalan Allah, saya yakin dia selalu ditolong oleh Allah. Kalau orang pelit itu temannya syaitan Pak. Makanya kata ulama, orang kalau mau sedekah itu melewati 70 syaitan untuk bisa tembus biar dia menjadi orang ahli sedekah. 70 syaitan luar biasa, baru bisa dijadikan orang itu ahli sedekah. Nggak gampang. Makanya seandainya tahu hakikat sedekah, saya yakin di kota Kamal nggak ada 2.000-an itu. Buluk-buluk lagi. Cuman kadang-kadang syaitan godain kita, ini dulu segitu-segitunya, lu belum tentu besok ada duit lagi. Iya, nggak bisa ngopi, nggak bisa ngerokok, anyap udah hidupnya. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan dengan hal-hal seperti ini menjadi ibrah pelajaran buat kita, dan insya Allah kita termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah, dan selalu kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ahli sedekah, bisa berbagi, baik berbagi ilmu, berbagi apapun harta duniawi kita miliki. Nah insya Allah itu menjadi kebaikan buat kita, dan insya Allah kita doakan sahibul bait, sahibul hajat, khususnya Mas Thayyibin, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, istrinya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam kehamilannya, dan insya Allah diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan. Dan yang paling utama selalu minta kepada Allah agar Allah jadikan keturunannya keturunan yang saleh salehah. Amin. Dan juga untuk anak-anak kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang saleh salehah, yang selalu berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tuanya, dan bisa memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad, dan insya Allah bisa membanggakan kita sebagai orang tua nanti di yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah, ala man wasalana salih bil qubul wa kana bil rasul ila hadratir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.